Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, kembali lagi bersama kami Bunda Kolbi dan Kakak Kolbi. Kali ini kita mau melanjutkan cerita kemarin yang belum tuntas, ya kan? Nah, sekarang part 2 ya. Kemarin kita bercerita tentang kehebatan dari lalat. Nah, kali ini kita mau bercerita tentang kehebatannya semut. Kehebatan siapa, Kak? Semut. Yang keras. Siapa? Semut. Ah, Kakak tahu semut? Tahu. Suka lihat di mana semutnya? Lihat di lantai. Lihat di lantai, teman-teman. Terus di mana lagi? Sama di lantai lain. Semut suka di lantai, suka di tembok, suka di pohon, ya kan? Nah, kali ini kita mau membahas tentang semut. Udah dengerin. Apa sayang? Kakak pernah lihat semut, lihat kalajengking sama semut yang di lantai dan di pohonnya punya Adis. Oh, kakak pernah lihat semut di pohonnya Adis, teman. Adis itu teman kakak, ya kan? Benar. Sama itu. Sama semutnya warna coklat tapi kayak kalajengking, banyak kalajengkingnya. Semutnya warna coklat. Oh, ternyata ada yang warna coklat, ada yang warna hitam, ya kan? Teman-teman suka lihat semut yang apa? Di mana semutnya? Wah, pasti seru kan? Kalau kita perhatikan ternyata walaupun badannya kecil, tapi semut itu hebat loh. Kita bisa belajar dari semut. Mau tahu kehebatannya? Yuk, jangan di-skip ya, stay tune. Kemudian sebelum dilanjut, kita seperti biasa subscribe dan juga like. Oke teman, ditunggu subscribe-nya. Bagi yang belum subscribe sekarang. Oke, lanjut. Kakak, ternyata semut itu udah diceritakan oleh Allah di Al-Quran. Surat apa sayang? Surat An-Nahl. An-Nahl, teman. Betul sekali. Nah, ayat berapa sayang? Ayat berapa? Ayat 80. Ayat 18. Oke. Iya. Nah, bunyinya seperti apa nih kakak nih bunyinya nih? Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, udah disebutin di Al-Quran, kata Allah ada semut tuh, disebutin oleh Allah, ya kan? Iya, terus apa sih hebatnya semut? Nah, teman-teman tahu nggak sebelum kita bercerita tentang kehebatan semut, semut itu suka makan apa? Suka makan apa kakak semut itu? Oh ya, makan yang manis-manis. Ya, semut suka makan yang manis-manis. Semut juga suka makan bangkai serangga gitu, cicak gitu ya, kayak gitu-gitu. Sama madu yang manis. Betul. Ya kan? Kalau misalnya teman-teman mau tahu semut suka makan apa, coba aja ya. Naruh gula atau naruh permen atau menaruh bekas binatang ini, bangkai nyamuk gitu, pasti dimakan sama semut. Dengerin kakak juga pernah lihat semut yang di meja yang warna oranye. Kakak pernah lihat semut di meja warna orange, guys. Teman-teman suka lihat semut di mana? Wow, pasti seru kan? Di rumah teman-teman juga ada. Tapi kalau biasanya lebih sering lagi yang suka banyak tempat-tempat makanan gitu, ya kan teman? Udah. Ya, teman-teman ketahu. Iya, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya ceritanya ya. Nah, hebatnya semut itu suka ngambil makanan secara bersama-sama, ya kan? Jadi makanannya itu segitu gedenya ya teman-teman. Jadi bisa digigit, dipotong gitu oleh semut ya. Terus bisa dibawa secara gotong royong oleh teman-temannya semut. Jadi berkelompok. Karena memang semut itu binatang yang berkelompok.
ya, tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita bisa belajar dari semut. Kita juga harus bisa sering bersosialisasi karena kita tidak bisa hidup sendiri, teman-teman. Oke. Nah, kemudian hebatnya semutnya lagi nih, kok bisa ya, semut itu kan suka bikin jalan tuh kan. Kalau misalnya di dinding arahnya ke sini, ya udah semuanya ikut ke sini. Kalau ke sini semua. Kalau lurus semua. Ya kan, pernah lihat kan semut? Nah, jadi satu jalan, bikin satu jalur kalau kalau mau ini tuh, kalau mau ngambil makanan. Nah, itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Kok nggak nyasar dengan teman-temannya, selalu bersama teman-temannya gitu ya? Ternyata teman-teman, semut itu setiap dia mengambil makanan, dia itu mengeluarkan bau khas. Nah, pernah kan kayak bau semut, pernah kecium gak sama teman-teman? Ya kan? Nah, coba perhatikan deh teman-teman, ada bau khusus itu ya. Kalau misalnya kita mencium itu langsung nebak, bau semut gitu. Seperti itu teman-teman. Ya. Sehingga kalau misalnya si semut itu sudah ngambil makanan nih, terus ditaruh ke rumahnya, balik lagi ke tempat makanan, ngambil lagi, taruh lagi di rumahnya, nggak pernah nyasar. Karena setiap dia bikin rumah, dia selalu meninggalkan bau yang khas. Oke, yang pertama, kehebatan semut apa, Dek? Meninggalkan bau khas. Kedua, selalu bergotong royong dengan teman-temannya. Ketiga, Iya, karena semut itu hanya binatang yang suka berkelompok ya kan. Mereka tidak dapat bertahan hidup sendirian, karena itulah mereka saling rukun dan saling bekerja sama. Kita juga harus mencontoh seperti itu ya teman. Kita harus hidup selalu rukun, selalu saling gotong royong, dan selalu bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya, dengan saudara-saudara kita yang lainnya, seperti itu. Tidak saling berebut dan juga tidak saling egois kalau kata kakak Maya. Seperti itu. tidak boleh. Nah, selain hidup bergotong royong dan berkelompok teman, semut juga suka saling memberi. Pelajaran berikutnya kita bisa belajar dari semut, yaitu suka memberi. Oke. Memberi apa aja? Memberi makanan tentunya ya. Karena lambung semut itu terbagi dua. Nah, kalau manusia itu kan lambungnya satu. Kalau semut punya lambung dua. Yang satu untuk menyimpan makanannya sendiri, yang kedua untuk berbagi. Jadi kayak udah ada sinyal nih. Dia kan setiap makan itu tring gitu ya, kayak oh saya belum berbagi ke teman, harus berbagi nih supaya dia selalu hidup sehat gitu. Itu hebatnya semut ya. Nah, selain semut suka manis-manis, suka juga bangke, suka yang berminyak-minyak, dia juga suka loh yang asem. Ada. Teman-teman boleh dicoba, iya. Yang ada asem-asemnya ya, kayak pisitan kayak gitu-gitu. Semut juga suka tuh, biasanya semut hitam itu suka ya. Nah, kemudian semut itu guys, mereka membawa makanan dengan cara teman-teman tahu nggak, pernah merhatiin nggak semut itu kalau membawa makanan itu seperti apa? Nah, kalau kita itu kan bawa makanan pakai tangan ya kan? Kakak suka bawa makanan pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. Tapi kalau semut pakai mulut. Hah? Pakai mulut? Iya. Semut itu membawa makanannya dengan cara menggigitnya. Ya gitu, terus dibawa teman-teman, terus berkelompok itu pakai mulut, pakai giginya. Jadi bawanya itu sambil digigit. Dan hebatnya lagi ya teman-teman, apa sayang? Semut itu bawa makanannya sering ngambilnya pakai mulut, iya. Caranya digigit. Benar-benar tuh caranya digigit aja dipegang. Enggak dipegang. Mulutnya kuat, giginya kuat. Bawa makanan terus sampai ke sarangnya. Bawa makanan itu ke sarangnya, balik lagi ngambil makanan, bawa lagi ke sarangnya, gitu dan seterusnya. Terus disimpan di tempat di rumahnya itu ya, di sarangnya. Makanannya itu bisa buat dimakan sekarang, bisa juga nanti, terus bisa disimpan sampai musim ke musim. Seperti itu hebatnya semut. Ya, kita juga bisa mencontoh seperti itu ya, gimana caranya supaya kita itu bisa memproduksi atau bisa membuat makanan yang bisa untuk sekarang, minggu depan,
bulan depan gitu ya kalau bisa ya. Nah, itu yang bisa kita pelajari dari semut. Kemudian kemudian ternyata teman-teman, untuk apa sih kok semut bawa makanan banyak banget loh ya kan dimasukin ke sarang. Nah, ternyata semut itu suka bawa makanan ke dalam sarangnya untuk ratu semut. Kakak tahu ratu semut? Tahu. Teman-teman tahu ratu semut? Ya, ratu semut itu ibunya semut. Jadi, semut-semut itu bawa makanan dimasukkan ke sarangnya, kemudian diberikan kepada ratu semut. Kok ibunya sih yang dibawain makanan, bukannya ibunya yang harusnya mencari makanan untuk anak-anaknya? Tidak, kalau semut berbeda. Ibunya khusus hanya untuk bertelur, bekerjanya bertelur aja di sarang. Dia tidak ada waktu untuk mencari makanan. Makanya anak-anaknya lah yang mencari makanan kemudian dibawa kepada ratu semut. Seperti itu hebatnya teman-teman. Jadi anak-anaknya juga saling membantu supaya bisa memberikan makan untuk ibunya. Gitu ya. Sehingga saling berbagi juga dengan saudara-saudaranya. Hebat ya semut ya. Ratu semut itu teman-teman tahu enggak? Ratu semut itu bisa bertelur hingga sampai 5.000 butir. Bayangin, 5.000 butir bertelur coba. Gimana waktu buat cari makannya? Susah ya kan, nggak ada kan? Nah makanya anak-anaknya lah yang mencari makanan untuk ratu semut. Gitu. Jadi seumur hidupnya udah nelor aja, udah nelor di dalam sarang. Seperti itu ya. Nah, kemudian semut itu punya musuh loh. Kakak tahu nggak musuhnya semut? Teman-teman tahu nggak musuhnya semut? Ternyata semut juga punya musuh ya. Tapi musuhnya bukan semut lagi. Kalau sesama semut mereka bersaudara, mereka saling berbagi, berkelompok, saling membantu, bekerja sama. Tapi kali ini si semut-semut itu punya musuh yaitu undur-undur. Siapa yang tahu undur-undur? Kakak tahu undur-undur, teman-teman tahu nggak? Undur-undur itu apa sayang? Kakak tahu undur-undur yang di tengah itu yang rumahnya tai ayam. Idih, ya suka ya di tanah-tanah yang kayak berpasir gitu tanahnya. Terus biasanya tuh yang di bawah-bawah kandang kayak gitu ya, di bawah-bawah. Ya, pokoknya nggak sampai nggak pernah kehujanan lah gitu. Jadi nggak lembab. Benar-benar nggak yang bekas tai ayam. Nggak, yang bekas tai ayam itu ditempatin undur-undur. Enggak. Undur-undur nggak suka di tempat tai ayam, enggak ya. Tapi di tempat tanah yang berpasir, jadi tanahnya itu nggak lembab. Kalau lembab kan cacing ya kan, ada banyak cacing. Tapi kalau misalnya undur-undur itu yang ada pasir-pasirnya, kayak berpasir gitu. Jadi tanahnya itu benar. Kakak juga pernah lihat cacing besar. Tapi besarnya nggak segede urat, segede latik, aja di ani. Oh gitu, kakak juga suka lihat cacing katanya teman-teman. Nanti kita bercerita tentang cacing lain kali ya. Kita bercerita tentang undur-undur dulu nih sama semut nih. Ternyata undur-undur itu adalah musuhnya si semut. Kemudian undur-undur itu juga sama, suka bikin rumah seperti semut. Ya, si undur-undur itu khasnya itu ciri khasnya dia jalannya mundur, makanya disebutnya undur-undur. Terus kemudian bikin rumahnya itu sama seperti semut ya kan, di lubang-lubang gitu, tapi lubang-lubang yang di tanah. Nah, kenapa? Karena supaya untuk bisa memancing si semut. Kalau misalnya terus ada bau-baunya itu mirip seperti semut sedikit ya, sehingga semut itu kalau misalnya nyasar dari rumahnya ternyata itu masuk ke rumah undur-undur, dia akan diserap cairan si semutnya itu oleh undur-undur. Jadi si semut yang nyasar kemudian masuk di rumah semut itu, dia menjadi makanannya undur-undur teman gitu. Makanya si semut itu benci banget sama undur-undur, soalnya dia niruin baunya itu. Bunda, kalau semutnya banyak di rumah undur-undur, kenyang undur-undur. Oh dong, undur-undurnya kenyang teman, karena pasti dimakan, karena disedot cairannya. Jadi nggak dimakan semuanya ya, cuma cairan dalam semut aja, karena semut itu juga ada cairan sedikit dan itu yang menjadi makanan undur-undur.
Undur-undur itu bikin rumah Kak, sama kayak semut, dan baunya juga mirip seperti semut. Jadi semut itu bisa terpancing, oh ini rumah saya bukan ya, coba masuk gitu. Ternyata itu rumahnya undur-undur. Akhirnya dia menjadi makanan undur-undur deh, kasihan kan. Makanya semut benci banget sama undur-undur teman. Seperti itu. Terus ya, kalau misalnya punya musuh, semut punya teman nggak? Punya. Siapa teman semut? Teman-teman tahu nggak teman semut itu siapa? Nah, benar. Kalau dia makan undur-undur itu ya suka mati ya. Iya. Suka meninggal. Nah teman-teman, selain semut itu punya musuh, dia juga punya teman. Siapakah temannya? Yaitu kutu, daun, dan apa dek? Ada 2. Dan kupu-kupu listrik. Kupu-kupu hair streak. Ya, hair streak ya say. Jadi kupu-kupu hestrik itu kan namanya kupu-kupu kan ada masanya dia bikin kepompong, dia jadi kepompong kan. Nah si semut-semut ini kakak, si semut-semut ini menjaga kepompong kupu-kupu hestrik gitu, dijagain kepompongnya sehingga ketika dia keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah, nah si semut dikasih madu sama itu sebagai jasa ya, terima kasih. Begitupun kutu daun, sama seperti itu teman-teman. Kayak kupu-kupu teman, gini teman, kayak kupu-kupu. Gimana, coba liatin ke teman-teman. Gitu, 2 ya, tangannya 2 ya, gimana? Oh gitu, kupu-kupu kan matanya gede kali ya. Oke teman, itu dia ceritanya semut. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita semut? Pertama, hidupnya berkelompok, saling bekerja sama, saling memberi, kemudian juga dia menolong teman ya kan, dengan menjaganya itu. Kalau kupu-kupu kan matanya kecil benar, dan yang satunya lagi kecil, terus matanya tinggi sedikit gitu teman, matanya agak tinggi sedikit katanya. Nanti kita bercerita tentang kupu-kupu ya, seperti apa, apakah matanya kecil dan tinggi sedikit, apakah bulat, apakah besar, nanti ada lagi kisahnya. Oke, jadi stay tune, tunggu video kami berikutnya tentang kisah-kisah kehebatan binatang lainnya. Oke, tadi kita udah dapat ilmu baru ya tentang semut ya. Ternyata semut punya ratu ya kayak. Nah, ternyata semut punya ratu dan semut suka ngasih makanan ke ratu semut. Oke, teman-teman belum tahu ya tentang hal itu. Sekarang kan sudah tahu, dan sekarang kakak sudah tahu teman-teman semut ya. Teman-teman tahu. Terus sama musuh semut juga tahu ya. Iya, nanti. Oke, kita salam dulu ya sama teman-temannya. Sampai di sini dulu teman-teman. Nanti saksikan video kami berikutnya ya, di cerita berikutnya yang lebih seru lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like. Yuk, jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum, terima kasih.